Nah, saya mengatakan di sini ya satu hal yang saya membuat concern, prihatin sekali ya. Jadi mengenai hak atas tanah Undang-Undang IKN yang terbaru ya. Itu jangka waktunya sampai 190 tahun. Jadi hak guna usaha di IKN jangka waktunya bisa mencapai 190 tahun dalam 2 siklus, dan hak guna bangunan dan hak pakai tutanya 160 tahun ya. Jadi ketika saya, Pak Jokowi, semua orang Indonesia sudah dimakan belatung, sudah jadi tanah ya. Jadi orang asing masih di sini bergentayangan ya, menyedot kekayaan alam kita dan menguasai gitu. Dan seperti ini ya. Kemudian kita sekarang lihat anak yang stunting 26,5%. Daripada biaya yang seperti ini mubazir, kan sebagian diarahkan ke sana ya. Memindah IKN tanpa studi yang memadai ya, ternyata sekarang berantakan seperti ini ya. Saya tadi melihat gedung kementerian belum jadi, gedung ini, gedung itu belum, sama sekali belum ada yang jadi gitu. Tolong deh ya Pak Jokowi ya, ini pesan saya, Anda mendengarkan masukan orang lain ya, jangan tutup telinga ya, tolong didengarkanlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda masuk peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas siapa yang akan menguasai dan menentukan masa depan IKN. Apakah ibu kota Nusantara IKN akan menjadi kota masa depan yang menjanjikan, atau justru proyek raksasa yang dikendalikan segelintir elit? Siapa sebenarnya yang akan menguasai dan menentukan nasib IKN? Rakyat, penguasa, pengusaha, atau kekuatan asing? Hari ini kita akan membongkar siapa di balik IKN, siapa yang benar-benar punya kuasa, dan kemana arah kota ini akan dibawa. Untuk menjawab ini, kita harus memahami bahwa IKN sesungguhnya bukan sekedar proyek pembangunan kota baru, tetapi sebuah titik strategis dalam pergeseran kekuatan global, geopolitik, ekonomi, dan bahkan tatanan dunia baru. There is a new world order. IKN adalah sebuah grand design yang melibatkan aktor-aktor global, elit domestik, dan kepentingan tersembunyi yang tidak dibicarakan di ruang publik. Fakta singkat tentang IKN. Proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ambisi besar untuk menjadi Green City dan Smart City. Siapa sih yang punya kepentingan dalam proyek ini? Pemain-pemain besar di balik IKN? Pemerintahkah? Apa kepentingan strategis dan politiknya? Pengusahakah? Siapa yang berinvestasi besar? Asingkah? Benarkah ada pengaruh besar dari investor luar? Apakah rakyat ikut menentukan? Bagaimana peran masyarakat sekitar? Apakah rakyat bisa ikut mengendalikan masa depan IKN? Atau rakyat cuma jadi wisatawan, cameo, penonton di balik pagar? Prediksi masa depan IKN bagaimana? Apakah benar akan jadi kota masa depan yang sukses? Siapa yang akhirnya akan memegang kendali? Who the real power behind IKN? Who holds the strings? Berbeda dengan narasi dan diskusi mainstream, masa depan IKN ternyata tidak akan ditentukan oleh rakyat Indonesia, sahabat Dr. Tifa semuanya, tetapi oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Siapa mereka? Satu, China. China butuh IKN untuk mengamankan posisinya di Indo-Pasifik. Dengan Belt and Road Initiative atau BRI, China sudah menguasai berbagai proyek infrastruktur di Asia, termasuk di Indonesia, terutama 10 tahun terakhir. Dan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jawa ke Kalimantan memberikan China akses strategis untuk mengontrol jalur logistik baru di Indo-Pasifik. Dengan IKN, China dapat memastikan jalur perdagangannya tetap aman dan bahkan memperluas pengaruhnya ke kawasan Asia, Asia Selatan, ASEAN, Asia Tenggara. China melakukan investasi hidden hands di IKN.
melalui berbagai skema investasi. China sudah menanamkan modal besar di Kalimantan, termasuk proyek tambang, green energy, dan properti. Banyak investor properti kan berasal dari jaringan bisnis China loh, baik secara langsung maupun melalui perantara oligarki lokal. Yang kedua, Amerika Serikat dan sekutunya, US ya, dengan tujuan mencegah dominansi Cina atas Indonesia. US tidak akan membiarkan China sepenuhnya mendominasi Indonesia karena Kalimantan memiliki posisi strategis dalam kontrol jalur maritim US. Di utara timur Kalimantan ada Filipina yang adalah pangkalan militer US. Dan utara barat Kalimantan ada Laut Cina Selatan, potensi titik epicentrum perluasan Perang Dunia Ketiga. US tentu saja perlu mengamankan jalur militer ke LCS dari pangkalan militernya di Darwin, Australia, dan Guam di Pasifik yang melintasi jalur Laut Banda menuju Selat Sulawesi yang di dekatnya adalah IKN. Juga sumber daya alam di Kalimantan yang juga dibutuhkan US selama ini. US akan memainkan strategi kontrol militer tersembunyi dengan memanfaatkan hubungan pertahanan dengan Indonesia untuk mengamankan jalur strategis di sekitar Kalimantan. Melalui lembaga-lembaga seperti IMF, World Bank, dan korporasi multinasional, US bisa menanamkan pengaruh ekonomi dan teknologi di IKN untuk mengimbangi dominansi China. Oligarki domestik untuk membangun kekuasaan baru. IKN bukan hanya soal pemerataan pembangunan, tetapi juga cara bagi elit bisnis Indonesia untuk menciptakan pusat kekuatan ekonomi baru. Konglomerat properti, tambang, dan infrastruktur yang dekat dengan pemerintah sudah menyiapkan diri untuk menjadi penguasa ekonomi di IKN. IKN adalah proyek oligarki baru, di mana kekuasaan ekonomi akan bergeser dari Jakarta ke segelintir orang untuk menguasai lahan dan proyek di IKN. Orang-orang di sekitar penguasa akan menjadi oligarki domestik baru yang sangat punya kepentingan terhadap IKN. Dan nanti akan bersama dengan oligarki rezim lama akan menguasai entire Kalimantan. Ingat, Kalimantan itu luasnya 7 kali Pulau Jawa. Jika di Jawa yang beroperasi ada 9 naga, jadi nanti di Kalimantan akan ada 3 faksi 9 naga. 9 naga rezim yang lalu, yang kemarin, 9 naga rezim sekarang, dan 9 naga rezim zaman dahulu. Berarti akan ada 18 naga oligarki domestik yang menjadi kekuatan ketiga di Kalimantan. China, US, dan sekutunya oligarki domestik. 18 naga oligarki domestik. Jadi menurut Anda, sahabat Dr. Tifa, siapa yang sebenarnya akan menguasai dan menentukan masa depan IKN? Apakah rakyat benar-benar punya kuasa atau justru hanya jadi penonton di tanah sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis menarik lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.